Halo anak-anak, perkenalkan saya Hilal Hamdi Hasani. Mulai dari sekarang, saya akan membantu Budian dalam menyampaikan materi ke kalian. Nah, materi kali ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu bunyi? Kemarin kan udah dibahas. Jadi, pengertian bunyi adalah segala macam getaran yang ada di suatu benda yang akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, dari getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, dari gelombang getaran tersebut nanti akan diterima oleh telinga kita sehingga kita bisa mendengar bunyi. Nah, itu dia pengertian bunyi. Nah, apa sih jenis-jenis gelombang bunyi? Yang pertama itu ada gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik ini memiliki frekuensi yang kurang dari 20 Hz. Jadi, bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa hewan seperti lumba-lumba, gajah, anjing, laba-laba, dan jangkrik. Manusia tidak bisa mendengar gelombang bunyi infrasonik. Yang selanjutnya ada gelombang bunyi audiosonik. Nah, gelombang bunyi audiosonik ini adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi dari 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, bunyi dari gelombang ini yang dapat didengar oleh manusia. Kita dapat mendengar bunyi yang memiliki gelombang di frekuensi 20 Hz sampai 20 ribu Hz. Contohnya saat orang lain berbicara, atau saat orang bernyanyi, atau kita mendengar suara hewan di sekitar. Dan yang terakhir ada gelombang bunyi ultrasonik. Gelombang bunyi ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20 ribu Hz. Nah, manusia tidak bisa mendengar gelombang bunyi ini, tapi kelelawar, lumba-lumba, serta teman-temannya bisa mendengar gelombang bunyi ini. Selanjutnya kita ke sifat bunyi. Ada 3 sifat bunyi yang akan dibahas di sini. Yang pertama itu bunyi merambat. Jadi bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, cair, ataupun gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sifat yang kedua adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi juga dapat memantul, seperti kita memantulkan bola ke tembok. Kalau kita melempar bola ke tembok, bolanya akan balik lagi kan, akan memantul. Nah, bunyi juga bisa dipantulkan jika jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda atau permukaan keras seperti kayu, kaca, dinding, ataupun besi. Nah, yang terakhir, sifat bunyi yang terakhir adalah bunyi dapat diserap. Bunyi juga dapat diserap jika dalam menyerapnya dalam perambatannya bunyi menghadapi benda-benda yang berpermukaan lunak seperti karpet, kain, dan lain-lainnya. Nah, di kita kan tadi disebutkan ada bunyi pantul. Bunyi pantul itu dibagi ke dua macam. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Kalau saya ngobrol dekat tembok, nah nanti bunyinya akan mengalami gaung. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara tidak terdengar jelas. Nah, yang kedua adalah gema. Yang tahu gema itu apa? Nah, gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Kalau bicara di sini, suaranya akan menggema karena akunya jauh dari tembok. Atau kalau kalian pergi ke gua, nanti jika kalian teriak, suaranya akan mantul dan menghasilkan gema. Nah, ini nih, salah contoh-contoh tempat yang bisa memantulkan bunyi. Seperti kalian kalau memasuki kamar mandi, suara kalian akan terdengar lebih keras, itu termasuk dalam penggaungan bunyi. Namun jika kalian ke gua dan kalian berteriak, maka kalian akan mendengar suara teriakan tersebut balik ke kita. Atau kalian berjalan ke ruangan yang kosong. Nah, jika kalian teriak di ruangan kosong, kalian akan mendengar suara kalian balik seperti ah, 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 seperti itu. Nah, itu adalah gema. Nah, untuk contoh penyerapan bunyi di tempat-tempat seperti bioskop, studio musik, itu biasanya di temboknya ditempelin dengan karpet supaya bunyi dapat diserap karpet karena sifat bunyi akan diserap oleh
benda-benda yang lunak seperti karpet. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.